selamat siang. Hari ini tadi setelah kita turun dari kapal penyeberangan, sekarang ada di Karimun Jawa. Hari ini mau ke pantai. Ini hari pertama ya tadi. Jam berapa tadi ya? Jam sampai di pelabuhan itu turun dari kapal jam 11. Nah, biasanya kita keliling Jogja. Sekarang kita keliling di Karimun Jawa. Karimun Jawa tuh ya ini kita jalan-jalan di sini. Aku nggak tahu ya ini apa tempat wisatanya seperti apa, kayaknya pantai deh, pantai terus nanti lihat sunrise sunset. Nanti kita tengok, kita nikmati perjalanan selama di Pulau Karimun Jawa. Jadi ini tahu pakai apa ya, agent travel dari Karimun Jawa itu per orang itu kena 1 juta sekian, aku lupa, 1 juta sekian itu yang ngurus istriku. Jadi perjalanan dari Jogja ke Jepara itu naik mobil. Nah, kita isi bensin dulu. Nanti kita lanjut ya. Jadi ya teman-teman, di sini kalau kan tadi jam berapa tadi, jam jam sekitar jam 11 sampai sini, sampai di Karimun Jawa itu. Jadi habis itu kita makan siang, habis makan siang terus jalan ini setengah dua nih, ini setengah dua. Jadi di sini paling enak itu kalau kita naik motor sebetulnya. Jadi awalnya tahu mau naik motor dari Jogja, cuma karena satu rumah ya, kita satu rumah mau liburan kan, apa liburan anak sekolah tuh, itu masih depan itu yang guide-nya. Jadi memutuskan kita naik motor aja sampai di Karimun Jawanya. Jadi dari mana, dari Jogja tuh tetap naik mobil. Nah karena di sini tuh luasnya tuh cuma berapa ya, enggak, tempatnya tuh nggak begitu luas pulaunya tuh. Jadi ya kalau naik mobil itu wasting time bagiku. Jadi enak tuh ya gini, naik motor nyoba itu kan, sekalian ngevlog. Nah, nyewa saja akhirnya kan. Ya itu nggak bisa komentar tempatnya kayak apa, tempatnya ya ya gini, sepanjang jalan itu pinggirnya pasti pantai, karena memang jalan tuh hanya muteri pantai, muteri pulau gitu loh. Jadi kita mau ke pantai nih, pantai apa namanya nanti nggak tahu. Di sini kayaknya nggak perlu pakai helm. Aku pakai helm kayak orang aneh dari planet.
Nah itu kak plat nomor tuh entah asli entah enggak tuh. R44CA. Jadi teman-teman sebenarnya pakai helm itu bukan karena ada polisi atau enggak, tapi untuk safety. Mau dimanapun, mau kapanpun ya, ketika kita ada di atas motor ya pakai helm. Safety first pokoknya. Nah ini jalan ke pantai nih. Nah yang gunung-gunung itu kayaknya taman nasional itu, taman nasional di Karimun Jawa itu, apa namanya? Nanti tak lihat di peta namanya apa. Ini ada tempat nongkrong juga nih. Asik sih, suasananya kayak di mana ya? Daerah Bali. Oh, tadi anakku minta mau naik motor sendiri tapi tak nggak boleh karena belum cukup umur kan. Tapi nggak tahu nanti dicoba. Karena jalannya kan bukan jalan raya kayaknya, cuma jalan-jalan kampung gitu loh. Bu, bagus. Oke. Ada cottage juga nih sini. Ah, sepanjang jalan tidak ada yang pakai helm. Wah, pantainya. Oh, banyak yang dimiliki pribadi kayaknya nih. Oh, itu kawan-kawan lihat nih. Wah, kita di pantai apa itu namanya? Karina Beach. Kayaknya nggak di sini nih. Kita lewat saja. Ah, mm. Pantainya bersih.
Nama pantainya Pantai Bobi, kayak nama seseorang. Asli indah banget. Ada Indomie mas. Sandalnya deh, sandalnya deh. Kan sini itu. Lama-lama kok main air kau. Itu di mobil nggak bisa naik. Oh bahkan kalau di tempat nanti pas terakhir. Ini dulu yuk. Lanjutkan perjalanan ke Bukit Cinta, Bukit Love namanya. Tapi pantai di sini memang bagus, bersih. Ini fotografer kita di depan tuh. Tuh. Keren. Ini cafe nih, kanan nih. Mirebele Joglo namanya. Ya. Enak di sini tuh memang jalan kaki, kalau nggak naik motor. Kalau naik mobil itu nggak bisa menikmati sini tuh. Karena jaraknya tuh cuma deket-deket, jadi kayak nggak worth it kalau naik mobil. Enak naik motor asli. Apa jalan kaki sini tuh enak. Ini apa nih? Oh. Jadi memang mirip di Bali, tapi apa ya? Bali cuma bangunannya itu jarang ada kayak pura-puranya itu. Kalau di Bali kan di rumah pasti ada puranya, ada apa pura namanya. Nah, kalau di sini nggak ada. Banyak cottage di pinggir pantai. Nah, ini suasana desanya nih. Pelabuhan penyeberangan ini memang ya tadi kan kita berangkat dari apa ya belakang pelabuhan ini yang belok kiri ini tadi. Nah, ini kita dari sana tuh. Nah, ini kita kembali lagi mau ke bukit apa tadi Bukit Love namanya. Kejutan apa yang menanti kita di depan. Nah, kayaknya hari ini mayoritas yang naik motor itu memang wisatawan. Ngomong-ngomong kawan kalau ke sini naik kapal itu ombaknya kan agak besar tuh. Jadi ya persiapkan perut. Banyak satu kapal, hampir semuanya tuh pada apa ya, mutah-mutah ya. Tapi di dalam ferry itu ketika pas ombak besar itu petugasnya itu langsung tahu dia, langsung bagikan apa yang namanya plastik kresek gitu loh. Jadi tahu dah orang-orang pasti pada mutah kan, makanya terus
dibagikan. Nah itu harus persiapan perut, gak boleh kosong sama sekali perutnya. Kalau kosong itu kalau pas mual itu sakit sekali pasti. Usahakan perutnya ada isinya paling tidak. Banyak sapi, bener-bener kayak di Bali suasananya tuh. Sapinya diumbar itu, sama kayak di Bali. Ini banyak cottage-nya lucu-lucu nih. Oh. Di sini yang sama sekali nggak ada sinyal itu. Cuma untuk informasi ya, nggak ada sinyal tuh Indosat. Telkomsel penuh, ada sinyal lah. Terus Excel juga ada sinyal, cuma lainnya itu udah angkat tangan ya. Tiap hotel pasti ada wifi-nya biasanya. Ada banyak kafe-kafe tuh. Nanti kalau kalian mau ke Karimun Jawa tak di bawah itu ada apa? Di deskripsi nanti tak cantumkan nama travel agentnya nih. Ini kalau memang bagus tak rekomendasikan, tapi kalau jelek ya nggak tak tampilkan di deskripsi. Tapi ya di sini kalau nyewa motor cuma ada Matic. Berasa kurang gagah, gagahnya hilang rasanya tuh. Oh. Nah ini kayaknya taman nasionalnya itu dia bukit-bukit gitu. Namanya Bukit Love. Ya. Kayaknya antri ramai. Bukit Love namanya. Ulang tahun yang dilihat ini terus ya. Kan liburan karena pekerjaan. Sini ini. Jadi di sini itu memang banyak apa? Ikonnya Karimun Jawa. Orang jualan merchandise sama. Oke, masuk. Sampai bang, mobilnya bang ya. Dimasukin. Ini pakai dulu. Apa kalau cuma gitu kan cuma boleh. Terima kasih. Ini. Oke lagi satu dua. Oke sekali lagi satu dua. Oke video ya. Aman ya. Nih mulai ya. Terus saya biar satu. Gorengan. Kita lanjut lagi ke tujuan ketiga, Pantai Sunset. Nah, mau ada sunset atau tidak, yang penting namanya Pantai Sunset. Nah ini kalau nggak enaknya pas liburan tuh rame dan antri
footage-nya banyak bocornya. Kita mau apa nih sana? Kata masnya bisa main air, pantai sunset. Nah, ini pas jam 3.43. Tadi awal-awal waktu jalan tuh memang ya semua terlihat indah kan. Tapi kalau udah lama gini ya semua terlihat sama. Jalannya tuh pinggir pantai. Kalau mau naik bukit ya ketemu bukit-bukit gini pohon. Jadi biasanya dampak buruk dari udang faname, dampak buruk dari pariwisata itu biasanya itu terus yang dulunya asri hutan itu terus banyak villa-villa itu dijadikan villa. Nah itu sungguh sangat disayangkan. Jadi pemerintah tuh harusnya ngatur, ya ngatur loh, diatur, benar-benar diatur dengan ketat kalau kayak gini nih, karena kayak kawasan gini bukit-bukit nanti tiba-tiba gundul jadi apa villa itu karena banyak pengunjung kan, nanti longsor, banjir gitu, rob dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar di apa, harus benar-benar di regulasinya tuh harus ketat dan tepat harusnya. Tapi itu pendapatku ya, disclaimer pendapatku, opini, bukan merupakan sesuatu yang paten gitu ya, karena memang aku ngomongnya nggak ada data sebetulnya, cuma ngelihat berdasarkan pengalaman saja itu kan. Aspalnya ya nggak ada bolong, cuma nggak rata. Ini kalau naik motor yang biasa aku naik itu enak nih, naik MT25 tuh medan seperti ini tuh nyaman. Hanya loh kalau kalian kesini sebenarnya kalau tanpa ada agent travel tuh ya bisa-bisa aja orang ya, karena tempat wisatanya tuh hanya itu saja itu. Cuma kalau apa namanya, kalau ada tour guide itu kita tahu harus kemana jam berapa, itu enak, teratur lah, terorganize. Kecuali kalian buat itinerary sendiri ya, udah disiapkan, udah pernah kesini sebelumnya, mungkin kalian sendiri enak. Tapi kalau baru pertama kali mending tak sarankan pakai tour guide, karena mereka bisa nih loh, Pak, kayak antrian foto itu mereka ada, sudah memang ada plotnya itu kan, ada motokan juga untuk dokumentasi dan lain sebagainya. Enaknya itu cuma enaknya sendiri itu kita bisa ngatur jadwal kita sendiri, jadi mau ke sana jam berapa, apa jam berapa tuh bisa kita tentukan sendiri. Tapi kalau tour guide kan sudah ada jamnya nih, jam sekian harus ke sini, jam sekian harus ke sini, karena memang mereka tahu tuh momen momen yang bagus jam berapa gitu kan. Ya efisien naik motor tuh.
Kalau kalian suka motoran, ya toh, pilihannya tuh enak dari rumah bawa motor sendiri atau nanti nyebrang pakai ferry itu bisa sampai ke Karimun Jawa. Atau naik travel dari asal ke Jepara, nanti dari Jepara naik ferry juga yang ferry cepat itu. Jadi ferrynya ada dua, satu ferry yang untuk bawa mobil kendaraan atau bawa motor itu. Nah, itu 5 jam karena besar kan, kapasitasnya sekitar 500 orang. Nah, yang ferry satunya itu yang kecil, itu yang berangkat lebih pagi. Tadi berangkat dari sana tuh jam 8 dari Jepara Pelabuhan Kartini itu sampai sini itu 3 jam, 2,5 jam. Woi, tapi kalau yang kecil itu goyangannya ada. Siap-siap perut kalian. Nah, kemudian kalau kita pilih opsi yang naik travel, nah nanti sampai ke Karimun Jawanya kita sewa motor. Dia tahu lagi sih 15.000. Mungkin yo sampai besok nggak habis. Ini sewa motornya berapa ya? Sehari itu sewa motor berapa? Oh, ternyata udah include kalau kita pakai travel itu ternyata sewa motor itu udah include harga apa namanya? Harga paket turnya itu. Oh, kalau nyewa harian itu satu motor 80.000. Nah, kalian isi itu satu hari itu harus isi 10.000 aja. Mungkin nggak habis soalnya udah kemana-mana itu. Jalannya belum aspal kalau yang masuk pantai. Wih, rame juga. Oh, pantainya lebih bagus yang tadi itu, pantai Bobi itu bagus. Oh, ini pantai ya, pantai-pantai. Nanti kita lanjut lagi. Jadi ini tujuan kita terakhir hari ini. Namanya pantai apa tadi? Pantai Sunset. Sunset itu banyak apa ya? Rekreasi airnya kayak jet ski, kano, melihat sunset di sini. Kano yuk. Om ada itu om. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari pertama di Karimun Jawa. Semoga kalian ikut menikmati keindahan pemandangan di sini luar biasa. Bye bye, jangan lupa subscribe, share dan komen. Dadah.